Mari kita sebelum mendengarkan lebih jauh pembacaan firman Tuhan dan sekaligus uraian firman Tuhan di dalam rangka Paskah ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, yang memungkinkan kami hari ini boleh berbicara dan menyampaikan berita kemenangan, berita pengharapan, dan sekaligus berita yang membuat kami bisa terus meneduhkan diri di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kesempatan yang sedang terjadi. Biarlah melalui semua kesempatan ini kami boleh melihat anugerah-Mu yang semakin besar. Di tengah-tengah ancaman wabah COVID-19 ini, biarlah semua umat di dunia belajar untuk menundukkan diri di bawah kuasa daripada Engkau sendiri. Dan biarlah hari ini dan hari-hari berikutnya kami boleh belajar makin menghargai anugerah Allah dengan hidup dalam perendahan diri yang terus-menerus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Kami terus berdoa supaya Tuhan menolong pemberitaan firman Tuhan saat ini dan sekaligus menguatkan, meneguhkan kami. Dan kami berdoa di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Kami merayakan Paskah dalam satu kondisi yang sangat khusus. Biarlah Tuhan ini tidak mengurangi makna apapun, karena kehadiran-Mu dalam hati kami akan menjadi bagian yang tidak terbantahkan oleh semua situasi yang ada. Terpujilah Engkau untuk segala sesuatunya. Berkati firman-Mu, berkati semua yang mendengarnya, dan berkati semua mereka yang merindukan berita keselamatan ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus yang sudah mengasihi kami dan yang sudah memberikan anugerah keselamatan itu, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, teks kita di dalam berita Paskah ini diambil dari Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Ini puncak tentang nubuat tentang Mesias. Puncak nubuat tentang Mesias. Hamba Tuhan yang menderita adalah tema yang khusus di dalam kitab Yesaya. Kalau kita melihat di sini, saudara. Ide pertama kali ini diungkapkan oleh orang yang bernama Bernard Doom. Pada waktu dia membuat satu komentari mengenai kitab Yesaya yang ditulis pada tahun 1892. Sesuatu yang sangat khusus di dalam kitab Yesaya ini. Semua orang melihat bahwa nyanyian atau sajak keempat tentang hamba Tuhan yang menderita itu adalah puncak dari seluruh nubuat tentang Mesias. Di bagian ini juga disebutkan sebagai inti utama, jantung dari Yesaya 49 sampai 53. Berita utama nyanyian ini adalah inti daripada Injil. Berita tentang nubuatan tentang Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Yesaya 53 ini adalah sangat menonjol dalam keindahan, dalam kemegahannya, karena mengungkapkan siapa Yesus Kristus dan membawa kita memahami bagaimana Kristus sampai menuju kepada Bukit Golgota. Di dalam perayaan Paskah kali ini, semua gereja merayakan secara online. Saya mengingat tulisan saya tahun 86 yang berkaitan dengan iman Kristen dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi pada masa itu. Saya menuliskan di dalamnya salah satunya adalah bagaimana gereja-gereja nanti ke depan akan memiliki channel-channel televisi sendiri masing-masing.
Jemaat tidak perlu hadir, jemaat bisa mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Soal kolekte, pada waktu itu saya hanya berpikir praktis. Hanya mereka petugas daripada gereja saja yang punya data tentang anggota gereja. Mereka bisa datang ke rumah-rumah mereka dan sebagainya. Waktu itu belum ada zaman ATM. Atau lewat transfer biasa, bukan lewat transfer ATM. Tetapi kita lihat yang terjadi hari ini, saudara, seperti mengingatkan tulisan 86. Tapi dari sisi teknologi jauh lebih maju. Ya, orang bisa memberikan persembahan lewat OVO, lewat Dana, lewat macam-macam yang lain. Ya, bisa lewat langsung transfer ATM dan sebagainya, Ki BCA dan sebagainya. Ada banyak cara sekarang. Ya, kita melihat sekarang orang sulit sekali untuk mengadakan aktivitas di luar rumah karena bahaya begitu hebat sedang menanti setiap orang yang tidak waspada. Saudara, kita lihat wabah kali ini memberikan satu ancaman yang sangat serius antara hidup dan mati. Mari kita perhatikan di dalam sorot puncak Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12 ini, saudara. Yesaya 53 sangat menonjol dalam keindahannya sekaligus kemegahannya, saudara. Karena apa? Karena mengungkapkan siapa Yesus Kristus dan membawa kita memahami bagaimana Kristus sampai bisa menuju ke Golgota. Sampai abad kedua, saudara, kalau kita melihat, ya, ke-12 maaf saya, sampai abad ke-12, ya, para rabi Yahudi itu tetap mempercayai bahwa Yesaya 53 ini berbicara tentang Mesias. Tetapi, saudara, setelah itu pendapat mereka berubah. Para rabi Yahudi menafsirkan Yesaya 53 ini berkaitan dengan lebih berbicara tentang penderitaan bangsa Israel. Tetapi banyak hal yang perlu kita pertanyakan, saudara. Bagaimana mungkin bangsa Israel mati untuk dosa-dosa bangsa Israel sendiri? Perhatikan dalam Yesaya 53 ayat 8, bacaan kita hari ini. Ya. Dan siapa yang dapat menyatakan bahwa bangsa Israel tidak berdosa dan menderita karena diperlakukan tidak adil? Di dalam ayat 9. Dan ini sama sekali tidak cocok dengan bangsa Israel. Jadi pendapat dari para rabi yang mengubahnya dari Mesias menuju kepada bangsa Israel, jelas sesuatu hal yang sangat salah. Nabi Yesaya menulis tentang seseorang, bukan satu kumpulan bangsa yang tidak bersalah. Ya, dia bicara seseorang yang tidak bersalah, bukan bangsa yang bersalah seperti Israel. Ya, Yesaya menjelaskan bahwa orang ini mati untuk dosa orang yang bersalah, sehingga orang yang bersalah itu bisa hidup merdeka. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hamba yang digambarkan oleh Yesaya adalah Mesias. Dan dalam perjanjian baru menegaskan bahwa hamba Mesias ini adalah Yesus Kristus dari Nazaret, anak Allah. Ada dalam catatan Injil Matius pasal 8 ayat 17, Markus 15 ayat 28, bahkan Lukas 22 ayat 37. Ketiga Injil ini berbicara dengan begitu jelasnya. Ya. Dan ada catatan juga melihat dalam Yohanes pasal 12 ayat 38 dan seterusnya. Ya. Yesaya 53 dikutip atau disinggung dalam perjanjian baru lebih sering daripada pasal perjanjian lama yang lain. Ya. Kalau kita lihat indeks kutipan dalam lampiran perjanjian baru Yunani, saudara, memberikan setidaknya 41 kutipan dari Yesaya 53 ini. 15 ayat pujian hamba Tuhan yang menderita yang keempat ini, saudara, terdiri dari 5 bait dan masing-masing bait terdiri dari 3 ayat. Dan masing-masing bait mengungkapkan kebenaran penting tentang hamba Tuhan dan apa yang dikerjakannya bagi kita. Mari kita melihat satu persatu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, dimuliakan dan ditinggikan. Hamba Tuhan yang buruk rupa ini, dia dimuliakan dan ditinggikan. Perhatikan di dalam pasal 52 ayat 13 sampai dengan 15, saudara. Pada mulanya, saudara, kita lihat umatnya tidak mengagumi atau tidak menginginkan hamba Tuhan ini. Itu dikatakan di dalam Yesaya 52 ayat 2 dan 3 tersebut. Ayat 53 ayat 2 dan 3 tersebut. Tetapi ketika semuanya berakhir, saudara, kita lihat hamba Tuhan itu akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya karena gentar melihat hal semacam ini. Mereka bungkam
Karena melihat akhir atau ending dari apa yang dikerjakan hamba Tuhan yang menderita ini, membawa kepada satu kemuliaan yang meninggikan namanya. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, jika kita mempelajari ayat-ayat ini berdasarkan urutan secara kronologis, maka kita akan melihat bahwa orang-orang akan tertegun melihat penampilannya. Itu ayat 52, pasal 52 ayat 14. Peninggiannya terjadi dalam pasal Yesaya 52 ayat 13. Dan menderita atau berita yang dibawanya di dalam Yesaya 52 ayat 13. Di sini kita bisa melihat penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya dan kenaikannya, dan proklamasi Injil bagi dunia. Itu satu urutan yang kita bisa lihat di sini, yang sudah didahului oleh Yesaya 52 tersebut, ayat 13 sampai 15. Mari kita lihat saudara bagaimana semua orang tertegun melihat penampilannya di dalam ayat 14 di sini. Mereka melihat hambaku dipukuli dan berdarah-darah, penuh dengan luka, dan hampir tidak dapat dikenali lagi bahwa ada seorang yang berdiri di sana. Saudara, kita bisa lihat begitu rusak rupanya sehingga dia tidak tampak lagi seperti manusia. Saudara, berarti penderitaan dan penganiayaan yang sedemikian rupa, satu perlakuan yang sangat biadab dilakukan oleh manusia kepada sesamanya, justru yang terjadi kepada Kristus. Apabila kita mempelajari dan mendalami apa yang tertulis, semua yang Yesus alami secara fisik, saudara, di antara waktu penangkapan, penyaliban, dan tidak mengherankan jika Kristus tidak lagi tampak seperti manusia. Hak-haknya secara hukum diambil darinya secara paksa, termasuk hak untuk mendapatkan pengadilan yang seadil-adilnya. Itu pun diadakan. Bahkan mereka berani membuat satu rekayasa. Bahkan tidak ada hal yang bisa menuntut menyelidiki rekayasa semacam itu. Hak-hak asasinya sebagai manusia, bahkan dia tidak diperlakukan seperti manusia, apalagi seperti warga negara Yahudi, sama sekali tidak. Saudara, memang apa yang terjadi dalam diri Yesus Kristus ini sesuatu hal yang sangat sungguh, sesuatu penderitaan yang sedemikian rupa. Mungkin kita menjumpai banyak orang mengalami penderitaan, oke. Bahkan lebih hebat dari Yesus, oke. Persoalannya yang menjadi perbedaan, dia anak manusia yang punya kedaulatannya untuk menumpas semua itu dan menyingkirkan semua penderitaan itu. Manusia yang mengalami penderitaan semacam ini, dia tidak berdaulat dengan situasinya, makanya tidak punya kemampuan untuk menyingkirkannya. Tapi Yesus punya kemampuan untuk menyingkirkannya, tapi dia rela melakukannya demi melaksanakan mandat yang begitu agung dari Bapaknya, yaitu mandat keselamatan untuk saudara dan saya. Orang yang tidak pantas, tidak layak untuk diselamatkan, tapi dia mau menderita dan untuk menolak segala sesuatu yang mengamankan dirinya, padahal dia punya kesanggupan untuk mengamankan dirinya. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, jika penderitaan Kristus yang sedemikian rupa dia laksanakan bukan karena kesalahannya dia sendiri, tapi kesalahan kita, masihkah kita membiarkan anugerah itu tanpa kita menghargai dengan lebih serius hidup takut akan Tuhan? Ketika dia diinterogasi di hadapan Hanas, Yesus ditampar oleh seorang penjaga yang berdiri di situ. Itu dikatakan dalam Yohanes pasal 18 ayat 22. Pada waktu persidangan di hadapan Kayafas, dia diludahi mukanya, diolok-olok dan dipukul, ditutup mukanya dan ditinju. Itu Matius pasal 26 ayat 67 menginformasikan itu. Markus pasal 14 ayat 65 dan Lukas 22 ayat 63 juga menegaskan tentang situasi-situasi semacam itu. Pada waktu di hadapan Pilatus, dia disesah, dicambuk sedemikian sadisnya. Kita bisa melihat dalam Yohanes 19 ayat 1 dan Matius 27 ayat 26 dan Markus 15 menginformasikan tentang pencambukan itu. Kemudian prajurit-prajurit itu ikut mengambil bagian, menampar mukanya dalam Yohanes pasal 19 ayat 3.
Kita melihat begitu lengkapnya perlakuan manusia itu kepada Yesus di tengah-tengah krisis yang sedang dia alami. Penderitaan dan penganiayaan mereka berpartisipasi tanpa menghiraukan nurani mereka sama sekali. Sepertinya Yesus cukup pantas mendapatkan semua hukuman tersebut. Padahal sama sekali dia tidak cukup layak untuk dihukum. Tapi dia mau melakukan itu demi saya orang berdosa dan setiap kita. Saudara, kerelaan yang begitu besar, ketaatan yang begitu agung, Yesus demonstrasikan semua untuk tugas penyelamatan yang begitu mulianya. Sudahkah kita hari ini dalam perenungan Paskah kita masih memikirkan kepentingan-kepentingan diri kita? Atau di dalam masa Paskah ini kita kembali merefleksikan perjalanan iman kita di hadapan Tuhan? Sejauh mana kita mau hidup sungguh-sungguh menghargai anugerah Tuhan itu? Hari ini seluruh dunia belajar. Apa yang mereka kejar, apa yang mereka cari, apa yang mereka dapatkan, semua kehormatan, takhta, harta dan sebagainya, tidak sanggup melindungi nyawa mereka. Orang punya uang banyak, wabah ini ada, kau mau pergi kemana? Kalau semua negara harus lockdown, apa yang terjadi? Saya terpaksa membatalkan pelayanan ke Jepang tanggal 1 sampai 7 Mei 2020 ini. Kenapa? Walaupun Jepang relatif cukup aman dalam penanganan COVID-nya, korban yang masih minim juga. Tetapi saya tahu, begitu datang tetap karantina 14 hari. Kan jadi 3 minggu saya di sana. Sudah kita bisa lihat di sini. Satu situasi yang sedemikian rupa. Memaksa orang-orang yang dulu menyingkirkan Tuhan, menyingkirkan pelayanan, menyingkirkan ibadah. Hari ini mereka belajar untuk ada di rumah. Mereka selama ini menyingkirkan keluarga dan rumah tangga. Hari ini mereka belajar untuk bersama-sama mencari Tuhan. 1-2 hari di rumah masih gak apa-apa. Kalau sudah 1-2 minggu, apalagi sekarang mereka yang masih punya anak-anak kecil itu, ya SD, SMP, yang sekarang studinya online. Apa nggak pusing papa-papa dan mama-mama yang biasa sibuk? Saya ingin tanya. Sampai anak-anak mengatakan, kapan sih sekolah lagi? Ditanyakan apa? Iya, papa mamaku lebih galak daripada guruku. Ini penghiburan untuk para guru ya, yang selama ini mendapat sorotan-sorotan mungkin yang kurang nyaman dari orang tua murid. Tapi hari ini semua belajar. Menjadi guru itu tidak mudah. Jadi hargai bapak ibu guru yang selama ini mendidik anak-anak kita. Jangan hanya diomelin mereka, tapi dukung mereka, motivasi mereka, ya, dorong mereka untuk bisa mengajar yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Berapa banyak sih orang-orang tua murid itu berdoa untuk para guru? Lebih banyak mengkritik dan mencaci maki, lebih banyak menyoroti hal-hal yang kecil dan negatif sifatnya. Jadi mari kita renungkan kembali. Anugerah Tuhan begitu luar biasanya untuk kita, saudara. Hukuman disesah itu sangat mengerikan. Biasanya para tahanan meninggal karena siksaan semacam itu. Penyesahan itu sangat tindakan yang sangat brutal. Sampai Hendriksen mengatakan punggung itu seperti bubur. Orang Jawa bilang nyenyek. Saudara, karena cambukan-cambukan yang beruntun. Di tempat yang baru saja kena cambukan, bisa kena cambukan lagi, itu sesuatu yang sangat mengerikan. Sesuatu yang sangat amat pedih, yang tidak terbayangkan, saudara. Biasanya kita lihat, saudara, orang-orang itu sebelum menuju penyalipan, mereka sudah lebih dahulu pingsan dan mati di tempat. Karena cambukan itu yang sangat mengerikan. Kata hamba Tuhan itu dikatakan apa? Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku.
dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Perhatikan Yesaya 50 ayat 6. Mengungkapkan yang sama. Mereka melakukan ini kepada siapa? Kepada anak Allah yang berdaulat terhadap hidup mereka, yang bisa saja saat itu mereka dimusnahkan semua. Keistimewaan daripada penderitaan Kristus bukan soal beragamnya dan aneka ragamnya dari pukulan dan sebagainya, bukan di situ. Tetapi dia adalah anak Allah. Itu istimewanya penderitaan Kristus dibandingkan semua penderitaan yang lain. Penderitaan yang dialami manusia karena ketidakberdayaan manusia. Penderitaan yang Kristus alami karena dia berdaulat dan berkuasa, yang bisa saja menyingkirkan orang-orang yang sedang melakukannya kepada dia. Itu perbedaan satu-satu yang sangat prinsip di dalam berteologi kita memahami tentang penderitaan Kristus. Karena dia anak Allah, dia mau dan rela menderita. Dia berdaulat, tetapi sepertinya dia menyingkirkan semua kedaulatannya untuk mempersilahkan dunia ini menghancurkan dirinya. Kalau kita lihat detil-detil siksaan dan penderitaannya yang diterimanya, tidak ditemukan dalam Alkitab, saudara. Kecuali mungkin saja kita membaca Mazmur 22 tersebut. Ya, ini hanya kilasan-kilasan. Kalau melihat detil-detilnya mungkin jauh lebih mengerikan. Para penulis Injil memberikan kita catatan fakta, tetapi tidak detil. Faktanya memang sangat menderita. Ya. Tapi dapat disimpulkan bahwa orang-orang berdosa memperlakukan sang juru selamat mereka dengan sangat buruk. Jauh daripada nilai kemanusiaan. Mereka memadamkan nurani mereka. Dia tidak terlihat sebagai manusia. Dan orang-orang begitu terkejutnya sehingga mereka memalingkan muka. Apa yang dilakukan pada Yesus seharusnya dilakukan kepada Barabas. Apa yang dilakukan kepada Yesus seharusnya diperlakukan kepada kita, orang berdosa ini, yang seringkali menyingkirkan Tuhan dan menganggap harta kekayaan nomor satu yang bisa melindungi kita kalau terjadi apa-apa dengan hidup kita. Memang kita tidak munafik. Hidup kita masih membutuhkan uang. Tapi uang tidak bisa melindungi nyawa kita dan hidup kita, saudara. Kau yang menghina Tuhan selama ini dengan peringatan-peringatan firman Tuhan yang kau abaikan, itu penghinaanmu. Hari ini kau belajar. Kalau hari ini kau tidak belajar, sangat keterlaluan. Kau sudah kehilangan naluri kemanusiaan. Banyak orang masih menganggap enteng hal semacam ini. Karena mungkin wabah ini tidak sampai kepada dirinya. Kau tidak bisa melihat anugerah Tuhan lewat semua ini. Itu bukan karena rumahmu yang hebat. Itu bukan karena hal-hal yang lain. Itu hanya karena belas kasihan Tuhan saja. Kedua, kita melihat bagaimana orang bisa tertegun melihat peninggiannya, saudara. Di dalam ayat 13 dalam pasal 52 tersebut. Hamba itu menderita dan mati, tetapi dia tidak mati, dia ditinggikan dan disanjung. Perhatikan di situ. Dia akhirnya bangkit, mengalami proses kematian itu, tapi kemudian dia bangkit. Para tokoh-tokoh agama dunia bisa merintis agama mereka dan mengisi kubur-kubur yang kosong dengan jasad mereka. Tetapi Yesus, perhatikan, padahal sudah tahu jelas kedatangan dia ke dalam dunia, dia harus mati. Di dalam tradisi Yahudi, banyak orang-orang itu menyiapkan makamnya untuk keluarga mereka. Tapi mengapa Yesus yang jelas, dia tahu datang ke dalam dunia akan mati, sama sekali dia tidak berpikir tentang makam. Sampai Yusuf dari Arimatea menyerahkan makamnya. Kenapa? Karena dia tahu dia sedang melakukan tugas penyelamatan. Dan dia cukup 3 hari saja. Setelah itu dia bangkit. Tuhan menggerakkan hati orang yang bernama Yusuf dari Arimatea untuk menyediakan sementara waktu saja kuburnya. Karena dia pasti bangkit. Dan hari ini kita bisa melihat dia sudah bangkit. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus,
Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, melucuti para penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum. Dan kemenangan daripada Kristus atas mereka itu dinyatakan juga dalam catatan Paulus, dalam tulisan Paulus, dalam kitab yang ditulis oleh Paulus dalam penyertaan Roh Kudus tersebut. Dalam Kolose pasal 2 ayat 15. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini doa Yesus kepada Bapaknya dalam Yohanes pasal 17 ayat 4. Coba bisa lihat di sini. Yesus tidak hanya bangkit dari kematian, tetapi tubuhnya dipermuliakan. Dia naik ke surga, duduk sebelah kanan takhta Bapaknya. Dia memiliki semua otoritas. Matius pasal 28 ayat 18 bicara tentang otoritas yang dimiliki Kristus. Karena Yesus ini yang berbicara kepada para muridnya. Segala kuasa telah diberikan kepada dia di surga dan di dunia ini. Karena semua hal telah ditekankan dan diletakkan di bawah kaki daripada Kristus. Saudara, pada akhirnya apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11, bahwa semua lutut akan bertelut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, akan terjadi. COVID-19 saja sudah membuat orang akhirnya mencari Tuhan, bukan? Bagi mereka yang masih hidup nuraninya. Sesuatu hal yang sangat menakjubkan. Tuhan sudah dan sedang dan terus mengerjakan karya yang begitu ajaib untuk mencelikkan dunia ini, saudara. Bahwa mereka membutuhkan satu kehidupan yang hanya ada di dalam Kristus. Tidak ada seorang pun di alam semesta yang lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Tidak ada. Biar presiden, raja pun tidak ada. Takut juga dengan COVID-19, bukan? Walaupun dikatakan tidak perlu panik dan sebagainya, tapi rasa was-was tetap muncul kalau kita jujur, saudara. Ya, saya pun juga was-was, saudara, walaupun saya punya jaminan kepastian keselamatan. Ya, bukan konyol, bukan sembarangan. Ya. Makanya gereja-gereja begitu arif bijaksananya mereka membuat ibadah online, live streaming dan sebagainya. Itu saya pikir bijaksana. Jangan sampai dunia mengatakan kau tetap kumpul dan sebagainya, kau lebih tidak berhikmat dibandingkan orang dunia. Mari kita melihat, memikirkan lebih jauh dalam terang firman Tuhan. Saudara, kita mesti melihat perspektif COVID-19 ini, saudara, dari perspektif Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan izinkan? Manusia selalu lama pongah, sombong, angkuh. Sepertinya kekuasaan dan uang, kedudukan, popularitas menjadi segala-galanya dalam hidup mereka. Seolah-olah itu menjadi Tuhan mereka. Sudah menggeser Tuhan. Kemajuan teknologi yang begitu hebat, semua serba mudah dikemudikan dan dijalankan dan dilaksanakan. Sepertinya sudah tidak ada Tuhan lagi. Hari ini semua orang belajar. Semua kehebatan manusia runtuh. Semua kekayaan yang dimiliki para triliuner-triliuner dunia runtuh. Karena mereka sadar tidak ada perlindungan di dalam semua kekayaan mereka. Tidak ada perlindungan dalam popularitas mereka. Pemain-pemain bola terkenal dengan gelimpangan harta benda juga kena COVID. Kita lihat pejabat-pejabat pemerintah di dunia juga kena COVID. Ya, kita lihat di Inggris. Orang yang paling tinggi pun jabatannya kena COVID juga. Tidak ada satupun yang imun daripada serangan ini kalau kau sengaja tidak meningkatkan kewaspadaanmu. Ya, sesuatu yang saya pikir perlu menjadi evaluasi bersama, saudara, tentang COVID-19. Bukan untuk saling menghakimi, tetapi saling menguatkan, meneguhkan kita. Saling mengirim berita-berita yang memberikan penghiburan, kekuatan, dan pengharapan. Lamanya kita tidak tahu ini akan kapan berakhir COVID-19 ini. Tapi pengharapan kita di dalam Kristus dan kasih Kristus kepada kita itu kekal sifatnya. Kau tidak perlu meragukan tentang kasih Kristus hanya karena COVID-19 ini, saudara. Karena cukup dengan karya salib Kristus menjadi bukti yang begitu kuatnya Dia sudah mengasihi kita dan menyelamatkan kita.
Kau tidak perlu ragu dan meragukan Tuhan. Nggak usah COVID-19, kita pasti mati juga. Kenapa selama ini kau tidak takut mati? Dalam arti tertentu, saudara. Karena tidak ada sesuatu yang sepertinya ingin membayang-bayangi hidupmu yang bisa mengancam kematian seketika. Benar nggak? Dengan hadirnya COVID yang siap mengancam seketika. Walaupun ini bisa masih ditanggulangi, tapi yang tidak bisa memberikan jaminan sama sekali kepada kita, saudara. Tuhan bisa menggunakan COVID ini untuk memanggil hidup kita, benar nggak? Rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita juga dipanggil Tuhan lewat COVID ini. Saudara, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Kristus, anaknya ini, dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa yang ada. Itu Filipi pasal 2. Kita bisa membaca ayat 1 sampai 11, bukan? Orang bukan hanya tertegun melihat peninggiannya, tetapi orang tertegun melihat berita yang disampaikannya. Di dalam Yesaya 52 ayat 15 tersebut, saudara. Orang-orang yang mulutnya terngangah, tertegun karena penghinaan dan peninggiannya. Kita lihat di situ. Ya. Mereka akan menutup mulut dengan rasa bersalah ketika mereka mendengar berita yang disampaikannya. Saya bisa lihat, awal mereka bisa mengejeknya, menghinanya, dan melakukan tindakan-tindakan yang brutal. Namun saudara, kita lihat, sampai Paulus menafsirkan ayat ini adalah pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Di dalam Roma pasal 15 ayat 20 sampai 21, saudara. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Dalam pasal Roma pasal 3 ayat 19. Kita bisa lihat di situ. Orang-orang yang tadinya mengejek, menghinanya dan sebagainya, mereka akhirnya melihat satu kemuliaan yang pada waktunya akan dinyatakan lewat dan melalui kebangkitan Kristus yang sedemikian rupa. Yang dia akan menunjukkan otoritasnya. Salah satu otoritasnya, siap menjatuhkan hukuman bagi mereka yang tidak mau datang untuk menyelesaikannya di bawah salib dia. Segala dosa dan pelanggaran dan penghinaan yang disampaikan kepadanya. Banyak orang telah disiksa dan dibunuh dengan cara yang tidak manusiawi, saudara. Ketika kita mengetahui tentang penderitaan mereka, hati nurani kita tidak tersentuh, mungkin meskipun itu mungkin membangkitkan simpati kita semata saja. Ya, bisa jadi. Berbeda ketika kita paham tentang penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Kenapa? Karena hal ini melibatkan semua orang berdosa di dunia. Sudah bisa lihat ini. Pada waktu kita melihat penderitaan orang lain, mungkin kita berpikir banyak hal. Mungkin orang itu banyak dosanya, ya. Mungkin orang itu menolak semua kesempatan anugerah Allah dan sebagainya, sehingga hati nurani kita kemudian tiba-tiba bisa hilang atau lenyap, kira-kira begitu. Tapi perhatikan, berbeda ketika kita paham tentang penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Kenapa? Karena hal itu melibatkan semua orang berdosa. Saudara, perhatikan di sini. Pesan Injil bukanlah Kristus mati, bukan. Saudara, perhatikan dengan baik. Ya, karena itu hanya fakta dalam sejarah. Seperti Napoleon mati, itu fakta dalam sejarah. Tapi pesan Injil adalah Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4 tersebut. Saudara dan saya sama sekali bersalah, ya. Sama salahnya kita menyebabkan kematian Kristus. Sama seperti Hanas, Kayafas, Herodes Antipas, Pilatus, dan semua orang di dunia ini. Mereka lah yang menyebabkan Kristus mati. Karena Kristus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kristus mati bukan karena kesalahannya. Dia mati untuk kesalahan kita, pelanggaran kita, dosa-dosa kita yang begitu sangat mengerikan. Ini berita Injil, saudara. Ini pesan Injil. Jadi pesan Injil bukan Kristus mati. Itu hanya fakta sejarah. Itu seperti Napoleon mati. Semua pemimpin dunia yang besar mati, yang hebat-hebat mati. Itu fakta sejarah. Tapi kematian Kristus untuk menebus dosa-dosa dunia, itulah
pesan Injil yang begitu besar. Itulah berita yang penuh dengan anugerah yang begitu ajaibnya. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pesan apakah yang kita ingin sampaikan kepada dunia melalui hidup kita? Apakah kau pamerkan kamu adalah orang hebat karena sukses kau bekerja, kau punya banyak apartemen, punya rumah yang besar, mewah, banyak kolam renangnya, bukan satu, mungkin 10 kolam renang di rumahmu? Apakah itu yang kau akan pamerkan kepada dunia? Pesan itu yang kau ingin sampaikan kepada dunia. Ini loh, aku hebat, aku orang sukses. Kalau itu terjadi, engkau sudah salah memanage hidupmu. Sebagai orang-orang percaya, kau harus sampaikan pesan ini. Segala kesuksesanmu di bawah kolong langit, kata pengkhotbah, semua sia-sia. Karena semua kesuksesanmu tidak bisa melindungi engkau dalam ancaman bahaya. Hari ini COVID-19 memberikan peringatan dan ancaman kepada kita. Peringatannya supaya menunjukkan bahwa hidupmu sehebat apapun kau rapuh sebagai manusia. Kau perlu tahu dan mengingat terus berita apa yang kau akan sampaikan kepada dunia. Pesan apa yang kau akan sampaikan kepada dunia. Semua motivator-motivator hebat yang memotivasi orang, hari ini mereka harus menyembunyikan diri juga, bukan? Seperti yang saya perlu ingatkan, Mazmur pasal 90 dan Mazmur pasal 91. Sebenarnya Mazmur itu sudah lama memberikan peringatan kepada manusia. Mungkin karena belum ada COVID-19, jadi peringatan itu dianggap angin lalu. Karena Mazmur 90 sangat menegaskan, hidup itu sulit. Hidup itu penuh banyak tantangan. Sepertinya kita, aku bisa melewatin semua kesulitan itu, aku bisa melewatin tantangan itu, bukan? Pada waktu berita Mazmur 90 disampaikan, dikhotbahkan dan sebagainya. Tapi Mazmur 91 mengingatkan kita juga, hidup bukan hanya sulit, bukan hanya sukar, tapi hidup itu penuh bahaya. Kita masih belum masuk dalam pikiran kita dan hati kita. Tahu, sadar, kita menganggap uang kita masih bisa melindungi kita dari bahaya, kedudukan kita masih bisa melindungi kita dari bahaya, popularitas kita bisa melindungi kita dari bahaya dan sebagainya. Tapi hari ini Mazmur-Mazmur itu hidup kembali dan mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun kekuatan dunia yang bisa melindungi nyawa kita. Hanya belas kasihan Tuhan, hanya anugerahnya saja yang terus bisa melindungi hidup kita. Jangan sombong. Mari taruh hati kita dalam kerendahan diri. Kalau kau diberkati Tuhan, puji Tuhan. Pakai itu untuk memberkati orang lain, memberkati ladang-ladang Tuhan, memberkati para hamba Tuhan, supaya mereka makin teguh dan diteguhkan iman mereka lewat berkat-berkat yang tersalurkan, dan pelayanan mereka bisa dikerjakan jauh lebih maju lagi. Jangan kikir. Tuhan menitipkan semua kekayaan itu supaya kau menjadi alatnya, yang menjadi alat yang sangat efektif menjangkau jiwa-jiwa lewat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab, lewat hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mendedikasikan hidupnya dengan benar. Mari saudara-saudara, COVID-19 banyak memberikan pembelajaran kepada kita semua. Saya nggak usah ngomong pembelajaran apa saja, tiap-tiap orang pasti belajar banyak. Banyak video, banyak berita-berita yang lain yang mengingatkan banyak hal tentang ini. Saya hanya ingin mengingatkan pembelajarannya saja, ya, bahwa tidak ada satu peristiwa di dunia yang diizinkan Tuhan tanpa maksud rencana Tuhan di baliknya. Termasuk COVID-19 ini. Kau tidak perlu menghentikan doa, menghentikan COVID. Ya, kalau belum waktunya nggak akan bisa berhenti. Yang kau perlu sadari, datang dalam perendahan diri, dalam evaluasi diri, refleksi diri, dan belajar untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, supaya siap dan anugerahnya menopang kita menghadapi tantangan yang penuh bahaya ini. Mari kita merenungkan kembali, saudara, berita Paskah kali ini mengingatkan kita akan anugerah yang ajaib itu. Ya, saudara, kita melihat ketika tidak bisa bersuka cita dan mendengar kabar baik keselamatan sampai kita menyadari kabar buruk, yaitu penghukuman Tuhan yang siap dijatuhkan, baru orang akan berbondong-bondong
datang dan sujud kepada Tuhan. Bagi saya, COVID-19 ini sebagai satu peringatan kepada semua manusia di muka bumi ini, semua pembesar-pembesar di muka bumi ini, untuk belajar menghargai Tuhan, bahwa hidup ini milik Tuhan. Hidup bukan milik manusia, dan manusia tidak bisa memiliki hidup kalau tidak diberikan kepada Sang Pemilik hidup. Saudara, kata yang diterjemahkan tercengang dalam Yesaya 52 ayat 15 itu berasal dari kata bahasa Ibrani yang berarti dipercik. Kata dipercik ini kemungkinan ini merujuk kepada satu upacara penyucian sebagaimana lazimnya dalam sistem korban persembahan Musa di dalam Imamat pasal 14 ayat 1 sampai 7, dan juga Imamat juga ayat 16 dan Imamat 16 ayat 14 dan 15. Dan Bilangan pasal 8 ayat 7 ya, memberikan satu referensi kepada kita untuk hal itu. Percikan darah, air dan minyak itu tidak dapat menghilangkan dosa, tapi itu bagian yang ditentukan untuk membuat upacara penyucian dan diterima di hadapan Tuhan. Karena pengorbanan Kristus, kita dapat memberitakan kepada semua bangsa bahwa pengampunan, penebusan yang diberikan secara gratis kepada semua orang yang akan menerima Dia, itu menjadi jaminan. Itu yang dibicarakan oleh 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ini dalam bagian yang pertama kita bisa menyorotinya, saudara. Ya, bagaimana sebagai hamba Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan, hamba Tuhan yang buruk rupa ini mengalami satu situasi yang sedemikian rupa. Dan mari kita mempelajari lebih jauh, saudara, bagian yang ketiga ini, yaitu tertegun melihat berita yang disampaikan dalam bagian yang pertama. Ya, poin pertama tadi saudara bicara tentang dimuliakan dan ditinggikan. Ada 3 poin. Tertegun melihat penampilannya yang sedemikian rupa. Juga bisa melihat poin yang kedua, itu tertegun melihat peninggiannya. Sekarang ini tertegun melihat berita yang disampaikan di dalam Yesaya 52 ayat 15. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan masuk kepada berita poin yang kedua, dihina dan dihindari. Hamba Tuhan yang menderita tersebut. Ayat 1 sampai 3 kita melihat. Yesaya 53 menggambarkan kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus sedemikian rupa. Yesaya 53 ayat 1 sampai 4 ini. Juga kematiannya di dalam ayat 5 sampai 8, penguburannya di dalam ayat 9, dan kebangkitan dan pemuliaannya di dalam ayat 10 sampai 12 dalam Yesaya pasal 53 tersebut, saudara. Tema yang mengikat pasal ini, saudara, adalah hamba Tuhan yang tidak bersalah mati karena ditempatkan menjadi orang yang bersalah. Kalau para teolog-teolog membahasakan kalimat yang panjang ini dengan satu istilah penebusan, saudara. Kita lihat dalam terang firman Tuhan. Kita tidak dapat menjelaskan segala sesuatu tentang salib. Tetapi yang tampak jelas, Yesus menggantikan posisi orang berdosa yang bersalah itu, membayar harga untuk keselamatan bagi orang berdosa. Sesuatu yang sangat luar biasa nih. Ada yang sangat kontras ditunjukkan di sini, saudara. Dia menggunakan istilah tangan kekuasaan Tuhan, yang berbicara tentang kekuatan yang besar di sini. Dan yang kedua, itu berbicara tentang tunas dari tanah yang kering, yang merupakan gambaran penghinaan dan kelemahan. Sudah, ini yang terjadi di dalam terang firman Tuhan. Ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah menggunakan jari-jarinya. Di dalam Mazmur pasal 8 ayat 4 mengungkapkan dan membahasakan dalam bentuk kiasan semacam itu. Ketika Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Allah menggunakan tangannya yang kuat. Di dalam Keluaran pasal 13 ayat 3, saudara. Dan untuk menyelamatkan orang berdosa, Allah menyatakan kekuatan tangannya. Saudara bisa lihat perbedaan di sini. Namun mereka masih menolak untuk mempercayai demonstrasi kekuatan Tuhan yang luar biasa ini, saudara. Tampak di dalam Yesaya Roma pasal 1 ayat 16, saudara. Dan Yohanes pasal 12 ayat 13, ayat 37 sampai 40 dalam Yohanes pasal 12 tersebut. Hamba Tuhan itu adalah Allah
yang menjadi manusia, bertumbuh, anak ini lahir dalam kemanusiaannya. Anak yang diberikan ini juga memiliki aspek keilahian dalam dirinya yang dikemukakan oleh Yesaya pasal 9 ayat 5, saudara. Dalam penggambaran tentang masa depan Israel, Yesaya menggunakan pohon sebagai gambaran. Mesias adalah tunas yang ditumbuhkan Tuhan dalam Yesaya pasal 42 ayat 2 tersebut. Dan yang tersisa dari orang-orang Yahudi seperti tunggul dari pohon yang baru ditebang dalam Yesaya pasal 6 ayat 13. Dia mengemukakan semua, saudara. Bangsa-bangsa yang sombong akan ditebang seperti pohon, tetapi suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dari tunggul Daud yang tampaknya sudah mati, tongkat Isai akan datang. Itu Yesaya mengemukakan dalam Yesaya pasal 10, saudara, ayat 33 sampai Yesaya pasal 11 ayat 1. Ya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah akar dari Daud. Dan karena dia adalah manusia, dia adalah keturunan Daud. Ya. Israel bukanlah surga ketika Yesus dilahirkan secara politis dan spiritual. Bukan. Ya. Israel bukanlah surga ketika Yesus dilahirkan secara politis dan spiritual, saudara. Israel adalah hutan belantara yang kering. Dia tidak datang sebagai pohon besar, tetapi sebagai tanaman yang lembut. Dia dilahirkan dalam kemiskinan di Bethlehem, dibesarkan dalam lingkungan tukang kayu di Nazaret yang dipandang rendah. Kita harus melihat kebesaran daripada Sang Pencipta. Sang Pencipta itu mengirim dan mengutus anak yang tunggal untuk menyelamatkan dunia dari semua bahaya, ancaman yang hari ini menjadi pengalaman seluruh dunia. Lebih dari 200 negara besar di dunia ini yang dalam ancaman wabah yang sangat mengerikan. Mari kita sungguh merenungkan kebenaran ini, saudara. Israel bukanlah surga ketika Yesus dilahirkan, saudara. Ya. Baik secara politis maupun spiritual. Israel itu padang gurun. Israel itu padang belantara, hutan belantara yang kering. Ya, kita lihat. Mari kita perhatikan. Karena perkataan dan karya daripada Kristus, maka Kristus menarik banyak orang. Tetapi tidak ada apapun juga dari penampilan fisiknya yang bisa membuat dia berbeda dari orang Yahudi. Nggak ada. Bahkan dikatakan dia tidak menarik secara fisik. Ya, enggak menarik. Ya. Ada beberapa orang dengan sengaja mencoba membuat agama menjadi keindahan fisik, saudara, supaya diminati banyak orang. Ya, entah bangunan yang besar, yang megah, ya, dan sebagainya, saudara. Kita lihat bentuk bangunannya, bla bla bla, fasilitas dan sebagainya. Tetapi perlu dicatat, adalah baik untuk mengingat bahwa Yesus Kristus sukses tanpa penampilan yang atraktif semacam itu. Kesuksesan Yesus bukan dalam penampilan-penampilan popularitas yang begitu rupa. Di kayu salib itulah tempat yang dipandang hina. Di situ dia menyatakan kemuliaan Bapanya. Banyak orang masih ingin mempertontonkan kesuksesannya hari ini. Banyak orang ingin mempertontonkan harta benda yang dimiliki, apartemen-apartemen dimiliki, dan sebagainya. No, kau harus belajar dari peristiwa hari ini, bahwa semua itu tidak bisa membuat engkau tenang dan damai. Karena ancaman COVID-19 membuat engkau juga gelisah dan galau, bukan? Kau bisa menghadirkan makanan apa saja, tapi bosan juga, kan? Di rumah terus bosan juga. Biar rumahmu sebesar apapun, 10.000 meter persegi, 20-50 meter persegi, mau ngapain kau dengan rumah sebesar itu? Ya, emangnya wabah itu tidak bisa berterbangan, kira-kira begitu. Saudara, mari kita renungkan. Hari-hari begini bukan hari-hari untuk membanggakan diri lagi. Hari-hari begini dengan ancaman yang ada, kita patut diingatkan untuk merendahkan diri serendah-rendahnya untuk menghargai Sang Pencipta dan Sang Penebus itu. Pada saat mereka mengerti apa yang Yesus Kristus ajarkan dan tuntut, mereka memperlakukan Kristus seperti budak pada umumnya, yaitu 30 keping perak, dan sangat tidak menghargainya. Berita-berita tentang Kristus di situasi-situasi yang aman dan nyaman hanya menjadi bagian formalitas keagamaan untuk banyak orang. Hanya sedikit orang yang punya kerinduan yang besar.
untuk menghargai makna daripada anugerah Tuhan dengan hidup ibadah yang sungguh-sungguh, menggunakan kesempatan melayani dengan baik, menggunakan kesempatan lewat anugerah keselamatan untuk menjadi berkat bagi orang lain, menyalurkan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Mari kita renungkan dengan baik. Ya, situasi sekarang ini menjadi satu perenungan yang sangat dalam untuk setiap kita. Tidak perlu menuding satu dengan yang lain, membuat satu refleksi pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan lebih jauh, saudara. Ya. Orang menutup mukanya terhadap dia. Ayat 3 dalam Yesaya 53. Mereka malu bersama dengan Kristus karena Kristus tidak mewakili hal-hal yang penting bagi mereka. Pada masa itu, penampilannya saja tidak menawan. Ya, seringkali kita menjumpai lukisan-lukisan Tuhan Yesus ganteng banget kira-kira begitu ya. Walaupun beda-beda. Waktu saya ke Timur, beda lukisannya, saudara. Mirip orang-orang Timur. Ya. Waktu ke sana, lukisan mirip untuk orang-orang wilayah itu, kira-kira gitu. Tapi yang paling ganteng yang dibuat. Padahal Yesaya mengatakan apa? Buruk rupa. Saya belum pernah menjumpai wajah Tuhan Yesus dalam lukisan itu yang buruk rupa, saudara. Kalau ada, tolong dong, ya, bisa dipasang gitu. Semua rupanya ganteng-ganteng. Iya kan? Tapi Alkitab mencatat demikian. Secara penampilan luar, fisik, sama sekali tidak menarik. Dan dia bukan menjadi orang yang sangat populer dalam arti yang bisa dibanggakan untuk banyak orang. Tidak juga, saudara. Dia dikejar-kejar di mana-mana, kira-kira gitu. Ya. Jadi, dia tidak mewakili hal-hal yang penting bagi mereka. Hal-hal yang seperti uang, kekayaan dalam Lukas pasal 16 ayat 14. Itu jauh dari hidupnya. Kehormatan di lingkungan yang ansosial yang nampak dalam Lukas pasal 14 ayat 7 ya sampai dengan 14 dan juga pasal 15 ayat 12. Ya, kita lihat di situ. Dia tidak mewakili orang yang punya reputasi yang sedemikian rupa, tidak, saudara. Ya. Dia tidak menunjukkan satu penampilan yang atraktif begitu, tidak juga, saudara. Ya. Orang-orang besar yang dilayani orang lain, dia tidak, dia malah mengatakan harus melayani dan sebagainya. Dalam Lukas 22 ayat 24 sampai 27 tersebut, saudara, kita lihat. Karena mereka terlalu takut hidup menderita, saudara. Mari kita perhatikan. Orang-orang semacam itu yang sudah biasa dengan kemapanan, kemewahan, semua tersedia. Hari ini, ancaman yang paling besar adalah mereka dalam penderitaan. Semua bisnis runtuh, saham-saham runtuh, semua runtuh. Mata uang, wah makin melangit, gak karu-karuan. Masihkah kita mau mengutamakan ekonomi lebih daripada nyawa manusia? Orang-orang yang takut hidup menderita lagi. Yesus Kristus ditolak di masa kini karena alasan yang sama, saudara. Ya, alasan yang sama. Maka itu, saudara, kalau ada orang-orang mengajarkan kemudahan-kemudahan ikut Kristus, kelancaran-kelancaran ikut Kristus, kau perlu pikir ulang, benarkah demikian? Memang Tuhan bisa memberkati hidup kita. Tuhan bisa memberikan jalan keluar dan kelancaran, saudara, dalam hidup kita. Tetapi perlu dicatat, bukan itu esensi Injilnya, saudara. Esensi Injilnya sangat jelas. Kalau kau mau ikut aku, kamu menyangkal diri, membereskan keakuanmu, keegomu, ya, baru pikul salib, kerelaan membayar harga di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan sekalipun. Seperti yang dicatat dalam surat Petrus, saudara. Ya. Di dalam poin yang ketiga, saudara, kita menjumpai bagi hamba Tuhan yang dipukul habis. Kita melihat di dalam ayat 4-6. Di sini yang saya tadi katakan. Untuk mengoreksi, kata begitu banyak orang menggunakan ayat ini secara tidak tepat. Ya, berkaitan dengan kesembuhan fisik, saudara. Ya, mari kita perhatikan dengan baik. Saudara, saya boleh mengatakan Yesaya 53 ayat 4-6 ini menjadi inti daripada perikop ini. Ini jantungnya daripada perikop ini, saudara. Kalau kita lihat Yesaya 53 tersebut, saudara. Ya, ayat 4-6. Ya, ini menjadi inti pesan daripada Injil. Hamba yang tidak bersalah mati sebagai korban untuk menebus dosa. Ya. Pesan ini adalah inti dari semua sistem keagamaan Israel, yaitu pengorbanan hewan yang tidak bersalah, mati untuk orang berdosa yang bersalah. Itu dicatat dalam satu rumusan ketentuan korban yang ada dalam Imamat pasal 16, saudara. Ya. Yesus menanggung dosa kita di kayu salib, jelas dikatakan oleh 1 Petrus pasal 2
ayat 24. Dan dia juga melayani orang-orang yang membutuhkannya, saudara. Matius 8 ayat 14 sampai 17. Aplikasi daripada Yesaya 53 ayat 4, saudara. Pelayanan penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus bukan bagian daripada kematian penebusannya, saudara. Perhatikan dengan baik, ya. Pelayanan penyembuhan yang dilakukan Yesus bukan bagian daripada kematian penebusannya, saudara. Setiap berkat yang kita miliki dalam kehidupan Kristen datang karena salib. Nah, tetapi ayat ini tidak mengajarkan kepada kita bahwa ada penyembuhan dalam penebusan tersebut secara fisik. Bukan, saudara. Tidak setiap orang percaya memiliki hak untuk disembuhkan. Ini perlu dicatat dengan baik, saudara. Ya, tidak setiap orang percaya memiliki hak untuk disembuhkan. Ada orang percaya, bahkan pendeta pun, hamba Tuhan pun, dia mati karena sakit. Kalau itu hak, pasti dia sembuh. Saya heran kalau melihat pengajaran-pengajaran kekristenan sekarang ini, saudara. Bisa menggampangkan, bikin murah Injil murahan semacam itu, saudara. Ini kita perlu soroti dengan sangat tajam, saudara. Perhatikan nubuat dalam Yesaya 53 ayat 4. Itu digenapi selama Tuhan Yesus hidup di dunia, bukan kematiannya. Yesus memang melakukan pelayanan penyembuhan, iya. Itu hanya ingin memberikan bukti kepada dunia bahwa dia adalah berdaulat terhadap nyawa manusia, dan dia berdaulat terhadap seluruh sakit penyakit. Itu hanya ingin menunjukkan kedaulatannya, bukan memberikan hukum kepastiannya bahwa orang pengikut Kristus pasti sembuh. Bukan. Itu bukan norma, saudara. Jangan salah memahami bagian firman Tuhan ini. Ya. Kalau ini menjadi hukum yang ada, saudara, COVID hari ini, mari kita semua orang Kristen berbondong-bondong menuju rumah sakit. Orang-orang yang diisolasi, kita doakan sembuh. Mari kita renungkan kembali, saudara. Penekanan dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Ada pada kata ganti jamak di situ, saudara. Kata ganti jamak itu berkaitan dengan penyakit kita, kesengsaraan kita, itu ayat 3 dan ayat 4. Pemberontakan kita, kejahatan kita, itu di dalam ayat 4 juga. Kita sekalian sesat seperti domba, kita mengambil jalannya sendiri, itu ayat 6. Sudah sangat jelas di situ. Dia tidak mati karena apa yang Kristus lakukan. Kristus tidak mati karena apa yang Kristus lakukan, tetapi karena apa yang kita telah lakukan. Perlu kau ingat, Kristus tidak mati karena apa yang telah Kristus lakukan, tetapi karena apa yang telah kita lakukan. Tidak ada kekuatan dari dunia ini yang bisa mencabut nyawa Yesus. Salib tidak sanggup mencabut nyawa Yesus. Bukan salib itu yang menyebabkan Yesus mati. Yesus mati itu disebabkan karena dosa dan pelanggaran kita. Bukan salib itu. Salib itu hanya sebagai bentuk hukumannya, saudara. Bukan sebagai cara mencabut Yesus, bukan. Bukan menunjukkan kedaulatan salib itu terhadap nyawa Yesus, tidak. Itu hanya sebagai satu alat kecil untuk menunjukkan bahwa dia punya kerelaan mati di atas kayu salib. Bukan salib yang menyebabkan Yesus mati. Tidak ada satu kekuatan di dalam dunia yang bisa mencabut nyawa Yesus. Kenapa? Karena dia sendiri mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu menegaskan dia pemilik hidup. Dia itu kehidupan sendiri. Dia itu sumber hidup. Bagaimana mungkin sumber hidup bisa dihabisi oleh manusia yang bergantung kepada sumber hidup? Tidak mungkin. Dia hanya rela. Maka pada waktu di atas kayu salib itu, dia mengatakan apa? Tetelestai, sudah genap. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Saat itu dia mati. Kita nggak berdaulat terhadap nyawa kita sendiri, saudara. Kalau orang belum waktunya, kau terjun seterjun dari setinggi apapun, kau tetap hidup kalau belum waktunya.
Kalau Tuhan tidak menggunakan cara itu untuk memanggil hidupmu, kau tidak akan mati. Tapi kau bisa di rumah saja dan tidak sakit apapun, kau bisa mati juga. Kalau sudah deadline-nya, schedule Tuhan untuk kita, itu nggak bisa kita batalkan, saudara. Dengan kemampuan finansialmu yang hebat, nggak bisa membatalkannya. Menundanya pun tidak bisa. Kau boleh datangkan dokter yang paling hebat di dunia ini. Kalau schedule-mu, kau akan berangkat juga. Nggak perlu COVID-19, kau juga akan berangkat, bukan? Saudara perlu perhatikan dengan baik di dalam terang firman Tuhan ini. Ya. Dia tertikam, dikatakan ayat 5 di dalam Yesaya 53 ini. Dapat berarti tertembus, saudara, artinya tertikam di situ. Tangan dan kakinya ditusuk oleh paku. Itu dibicarakan dalam Mazmur 22 ayat 16 sebagai Mazmur mesianis ini, saudara. Ya. Juga nampak dalam Lukas pasal 24 ayat 39 dan 40. Lambungnya ditikam oleh tombak. Itu kan dikatakan di dalam catatan Injil Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai 37 tersebut. Itu juga dinyatakan dalam Sakaria pasal 12 ayat 10, saudara. Kita bisa lihat di situ. Dia disalibkan bukan eksekusi cara orang Yahudi. Ya, justru dia ditolak. Ya, hukuman bagi orang Yahudi adalah rajam. Itu dinyatakan dalam Imamat pasal 24 ayat 14 tersebut, saudara. Juga bilangan mengingat kembali dalam bilangan pasal 15 ayat 35 dan 36. Jika mereka ingin mempermalukan korban selanjutnya, biasanya, saudara, secara terbuka mengekspos mayatnya. Itu Ulangan pasal 21 ayat 22 dan 23. Tetap dirajam, kemudian diekspos. Itu cara mempermalukan. Yang diperlakukan kepada Yesus Kristus lebih parah dari itu. Dia ditolak dengan cara kematian keyahudian. Dia disalibkan seperti yang dijelaskan oleh Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 30 dan Kisah Rasul pasal 10 ayat 39 dan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 menjelaskan tentang hal ini. Di kayu salib Yesus Kristus diremukkan, ayat 5 tersebut, yang berarti dihancurkan di bawah beban yang berat. Apa bebannya? Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Itu beban Kristus. Kejahatan kita semua itu beban Kristus, saudara. Dosa dan pelanggaran kita yang sedemikian rupa itu menjadi beban Kristus untuk dia selesaikan di atas kayu salib. Yesaya 53 ayat 6 tersebut, saudara. Lihat juga dalam ayat 12 dalam pasal ini, saudara. Coba kita renungkan. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadikan terlalu berat bagiku. Itu dalam nubuat Mazmur 38 ayat 5 juga mengungkapkan itu. Dia dihukum dan diberi banyak bilur-bilur, namun hukuman itu membawa kita menerima kedamaian dan penyembuhan. Satu-satunya cara seorang pelanggar hukum bisa berdamai dengan hukum adalah dengan menderita hukuman yang dituntut oleh hukum itu sendiri. Ingat itu, saudara. Ya. Satu-satunya cara seorang pelanggar hukum bisa berdamai dengan hukum adalah dengan menderita hukuman yang dituntut oleh hukum itu sendiri. Yesus taat pada hukum yang sempurna. Dia menderita cambuk yang seharusnya milik kita, karena dia mengambil tempat kita. Kita sekarang hidup dengan damai dengan Allah, dan kita tidak lagi dihukum oleh hukum Allah. Coba kita lihat di sini. Kristus menggantikan. Roma pasal 5 ayat 1, Roma pasal 8 ayat 1 memberikan satu rekomendasi jaminan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dibebaskan daripada hukuman maut ini, saudara. Inikah berita yang begitu besar yang kita tidak hargai dengan baik selama ini? Penyembuhan dalam Yesaya 53 ayat 5 itu merujuk kepada pengampunan dosa, bukan penyembuhan tubuh. Ini konteksnya, bukan kepada penyembuhan tubuh. Seringkali ayat ini dipakai di dalam doa-doa yang ada. 1 Petrus pasal 2 ayat 24, Mazmur 103 ayat 3 menggarisbawahi juga tentang bagian ini, saudara. Ya. Dosa tidak hanya seperti beban, seperti yang diungkapkan tadi ayat sebelumnya, tetapi juga seperti penyakit yang hanya dapat disembuhkan oleh Tuhan. Ini yang digambarkan semacam itu, saudara. Dosa itu seperti penyakit yang merongrong terus menerus, yang hanya bisa disembuhkan, dihentikan oleh Tuhan dalam pengampunannya. Dosa itu sangat serius.
memiliki unsur progresivitas yang luar biasa. Dia akan terus bertumbuh jika kau tidak selesaikan. Nabi Yesaya menyebut pemberontakan yang berarti pemberontakan melawan Tuhan, yaitu berani melewati batas yang ditentukan oleh Tuhan. Orang-orang yang menolak kehendak Tuhan, yang melanggar kehendak Tuhan, saudara, adalah orang-orang yang sudah berani melawan, melewati batas yang Tuhan mau. Engkau berbisnis yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pemberontakan, saudara, kau tahu. Engkau melakukan aktivitas yang tidak di dalam arah dan tujuan yang Tuhan mau, itu pemberontakan, saudara. Sebaik apapun yang kau lakukan, karena kau tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau kau kerjakan, itu pemberontakan. Mari kita renungkan, saudara, berapa banyak pemberontakan hidup kita di hadapan Tuhan. Ya. Dengan kata lain, saudara, kita adalah orang-orang yang berdosa hanya karena pilihan dan karena natur kita. Perhatikan, kita lihat ini. Seperti domba, kita lidahkan dengan sifat yang mudah tersesat. Kenapa tidak disebutkan gajah di sini, saudara? Atau singa? Domba. Domba itu punya penglihatan yang sangat terbatas secara khusus pada sore dan malam hari, saudara. Maka mereka sangat mudah tersesat. Itu digambarkan tentang kita. Betapa rentannya hidup kita mudah disesatkan oleh ilah zaman yang ada. Filsafat zaman ini bisa membelokkan pikiran dan hatimu jauh daripada Tuhan. Bahkan kau bisa tolak Tuhan. Yesaya mengingatkan dengan baik berita ini kepada kita, saudara. Kita itu seperti domba yang mudah disesatkan. Ya. Seperti domba kita dilahirkan dengan sifat yang mudah tersesat. Seperti domba kita dengan bodohnya memutuskan untuk berjalan sendiri. Bayangin, udah penglihatannya gak jelas, sudah tersesat, dia jalan sendiri, kira-kira begitu. Ya, dia pikir jalannya benar. Ya, katanya dia masuk jurang setelah itu. Ya, coba kita perhatikan di sini. Ya, secara alami kita dilahirkan sebagai orang-orang yang harus dimurkai. Itu Paulus memberikan catatan kepada jemaat Efesus pasal 2 ayat 3. Dan kita memilih menjadi anak-anak durhaka di dalam ayat 2 juga di dalam Efesus pasal 2, saudara. Di bawah hukum Musa, domba-domba mati bagi gembalanya. Tetapi di bawah kasih karunia, gembala yang baik mati untuk domba-dombanya. Coba bisa lihat ini. Di bawah hukum Musa, domba-domba mati bagi gembalanya. Tetapi di bawah kasih karunia, gembala yang baik itu, gembala yang agung itu, mati untuk domba-dombanya. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18 menegaskan tentang gembala itu. Poin yang keempat, saudara, ya, kita akan mengakhiri sampai poin yang kelima. Menegaskan bagaimana hamba Tuhan yang diam tatkala diperlakukan, menunjukkan penyerahan dirinya yang totalitas. Ayat 7 sampai 9. Seorang hamba tidak diizinkan untuk berbicara. Dia harus tunduk pada kehendak tuannya atau kehendak nyonyanya. Yesus Kristus diam di hadapan orang-orang yang menuduhnya serta orang-orang yang menindasnya. Dia diam di hadapan Kayafas di dalam Matius 26 ayat 62 sampai 63. Di hadapan para imam kepala tua-tua tersebut dalam Matius 27 ayat 12. Di hadapan Pilatus dalam Matius pasal 27 ayat 14, Yohanes 19 ayat 9. Dan di hadapan Herodes Antipas dalam Lukas pasal 23 ayat 9. Dia diam ketika para prajurit mengolok-olok dan memukulinya. Dicatat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 23 juga. Inilah yang membuat sang bendahara Ethiopia itu terkesan ketika dia membaca bagian di dalam Yesaya. Coba perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Ya, sida-sida Ethiopia itu, bendahara negara itu, pembesar itu terkesan sampai Filipus mendekatinya dan menjelaskan berita Injil tersebut, saudara, dan membawa sida-sida itu datang kepada Kristus. Yesaya 53 ayat 7 berbicara tentang hamba itu tidak membuka mulut di saat mengalami penderitaan. Yesaya 53 ayat 8 juga menegaskan dia tidak membuka mulut ketika dia diadili dan dihukum mati secara tidak legal. Sudah kita lihat penegasan itu.
Pada masa itu melalui sidang pengadilan, seorang dapat dinyatakan bersalah atas kejahatan yang dilakukan. Tetapi jika dapat dibuktikan bahwa persidangan itu ilegal, kasus itu harus diadili lagi. Coba perhatikan di sini. Yesus Kristus sungguh-sungguh dia mengalami satu pengadilan yang jauh daripada nilai keadilan. Semua penuh rekayasa, semua dipercepat dengan tujuan amarah yang besar, dendam dan kebencian yang luar biasa. Orang-orang ini memperlakukan Kristus sedemikian rupa, tapi Yesus terus mendemonstrasikan kasih-Nya. Saudara, banyak orang-orang sekitar hidup kita bisa mengecewakan kita. Rekan sepelayanan kita bisa mengecewakan kita. Pengurus pelayanan bisa mengecewakan kita. Kita tidak punya hak untuk membencinya, walaupun mereka mengecewakan kita, bukan? Kita tidak punya hak membencinya, walaupun mereka bisa mengecewakan kita. Di dalam perjalanan sebagai seorang hamba Tuhan, banyak menjumpai hal-hal yang bisa mengecewakan hidup saya. Tetapi saya tidak punya hak sedikit pun membenci orang-orang itu. Kalau orang lain membenci hidup saya, itu urusan mereka. Itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah mengasihi semua orang, termasuk yang sudah mengecewakan hidup saya. Yesus Kristus, kekuatan kasih-Nya yang membuat orang datang kepada Dia. Napoleon Bonaparte di dalam pengasingannya di Pulau Ebla, seorang panglima besar Prancis ini yang gagah perkasa menundukkan semua wilayah yang ada, Afrika dan sebagainya. Gagah perkasa. Banyak pasukan perang yang hebat dia miliki. Satu saat dia tertangkap. Semua anak buah dia melarikan diri. Hanya satu anak buah yang setia mengikut dia. Dia dibuang di Pulau Ebla. Tidak berpenghuni. Hanya dia dan seorang yang setia mengikut dia. Di dalam perenungannya di Pulau Ebla itu, dia mencoba membandingkan, dia mencoba melihat sosok Yesus yang dari Nazaret itu. Dia membuat satu perenungan yang menjadi bagian berita yang sangat baik untuk kita hari ini. Dia merenungkan seorang yang bernama Yesus dari Nazaret dan Napoleon Bonaparte. Selama hidup Napoleon Bonaparte di dunia, ada begitu banyak orang mengaguminya. Ada begitu banyak orang menjadi pengikut dia. Seluruh pasukan hebat ada di dalam tangan dia. Tetapi Napoleon Bonaparte tertangkap dan kalah. Semua orang yang mengaguminya, semua orang yang mengikut dia, pasukan yang hebat, semua menghindar dan melarikan diri, melindungi diri mereka masing-masing. Hanya seorang saja yang setia mengikut dia. Dia kemudian membandingkan dirinya dengan Yesus dari Nazaret. Bagaimana bisa semasa hidup orang ini tidak terlalu banyak pengikutnya? Tetapi setelah dia mati, pengikut itu berlipat-lipat banyaknya, yang mendominasi dunia ini. Kemudian dia bertanya, apa yang membedakan Napoleon, sang panglima besar itu, dengan Yesus Nazaret, hamba yang hina ini? Di dalam perenungan itu, ia menemukan satu konklusi. Dia mengatakan, kehebatan daripada Napoleon itu ada di dalam pasukan yang dimiliki, tentara yang dimiliki, senjata yang dia miliki. Tatkala dia ditangkap, semua itu hilang. Semua itu lenyap. Tetapi yang ada di dalam Yesus Kristus, dia menaklukkan musuhnya dengan kekuatan kasih-Nya. Dan kasih ini yang membawa setiap musuh datang kepada dia.
kewajiban kita dalam mengasihi, ketaatan kita di dalam mengasihi, seperti yang dibacakan Matius pasal 5. Kalau sudah baca mulai ayat 40 dan seterusnya, ketaatan kita dalam mengasihi itu ketaatan 2 mil. Ketaatan kita dalam mengasihi bukan mengasihi baju, jubah. Orang bisa tidak membalas kejahatan orang lain karena dia tidak punya kemampuan untuk membalasnya. Kalau dia punya kemampuan, bisa saja dia membalasnya dengan cara yang sangat licik. Tetapi kalau orang yang punya kasih yang sejati, walaupun dia punya otoritas seperti Kristus untuk membalaskan perlakuan yang mengecewakan ini, dia tidak akan pernah lakukan. Karena itu tidak pernah menghadirkan orang-orang itu untuk datang kepada Kristus. Tapi pada waktu kita melihat orang yang melakukan kejahatan dan kita lempar mereka dengan kasih yang daripada Kristus, maka kasih itu memulihkannya dan kasih itu akan membuat dia datang kepada Kristus. Mari kita renungkan kebesaran kasih dan kuasa kasih di dalam Paskah ini, saudara. Biarlah kasih Golgota itu terus ada dalam hati dan pikiran seluruh hidup kita. Kasih yang mengampuni, kasih yang melepaskan pengampunan itu. Mari kita renungkan lebih jauh di dalam terang firman Tuhan. Ya. Seekor anak domba mati untuk setiap keluarga Yahudi pada saat Paskah di dalam Keluaran pasal 12. Dan hamba Tuhan itu mati untuk umatnya, bangsa Israel. Dikatakan di dalam ayat 8, Yesus, sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu, mati untuk seluruh umat manusia di dunia. 28 kali, saudara, kitab Wahyu, ya, menyebut Yesus disebut sebagai anak domba yang sudah menjadi tebusan banyak orang. Yesus Kristus disalibkan bersama-sama dengan para penjahat dan dikategorikan sebagai penjahat yang begitu luar biasanya. Ya. Jadi sangat logis jika mayatnya dibiarkan tidak dikubur. Tetapi Allah punya rencana lain. Penguburan Yesus Kristus adalah bagian dari Injil, sebagaimana kematiannya juga bagian daripada Injil. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 5. Karena penguburannya adalah bukti bahwa dia benar-benar mati. Ya, bisa lihat itu. Ya, kenapa dia tetap dibiarkan saja? Itu sebagai bentuk ejekan. Tetapi untuk memberikan bukti bahwa dia betul-betul mati, maka dia harus dikubur. Maka penguburan itu bagian dari seluruh rencana Allah di dalamnya, untuk memberikan satu bukti bahwa dia sungguh-sungguh mati. Bukan pura-pura mati, bukan mati suri, tapi sungguh-sungguh mati. Ya. Kita lihat, itu bukti yang otentik. Otoritas Romawi tidak akan melepaskan mayat itu kepada Yusuf Arimatea dan kepada Nikodemus jika korban belum mati. Kenapa? Kalau orang disalibkan dan dia ternyata belum mati dan diturunkan, maka dia dibebaskan demi hukum. Maka untuk memberikan nilai kepastian itu, maka ditikamlah lambung Yesus secepat mungkin. Saudara bisa lihat itu. Penikaman itu untuk mempercepat proses kematiannya, dan sekaligus seperti yang digenapkan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Itu menunjukkan, saudara, kalau Tuhan Yesus tidak menyerahkan nyawanya, apapun yang diperlakukan kepada dia tidak akan bisa mencabut nyawanya, bukan? Ya. Kita lihat dalam bagian ini, saudara. Seorang laki-laki kaya seperti Yusuf dari Arimatea ini tidak akan pernah membuat makam untuk dirinya yang letaknya begitu dekat dengan tempat eksekusi. Enggak, saudara. Apalagi rumahnya berada berkilo-kilometer jauhnya dari tempat itu. Letak Arimatea itu 8 kilo, 5 mil, saudara, 8 kilo. Ya, sebelah utara Yerusalem. Ya, saya pergi ke tempat itu, saya menyaksikannya. Ya, dia menyiapkannya untuk Yesus, dan dia menyiapkan rempah-rempah, kain kafan untuk penguburannya. Betapa ajaibnya Allah memenuhi nubuat Yesaya ini.
Bagaimana Yusuf dari Arimatia itu bisa beli tempat di tempat yang dekat penyaliban Yesus? Apakah itu peristiwa kebetulan? Tidak. Ada dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Ya. Jarak dia dari tempat pemakaman 8 kilo. Ya. Kita bisa lihat. Tapi justru tempat pemakaman itu, di situ ada Bukit Tengkorak di mana Yesus harus dimakamkan di sana. Ajaib, sungguh ajaib, saudara. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang sejati. Jangan kau pernah ragukan. Ya. Hanya orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, maka orang itu pasti tidak menghormati firman-Nya. Tidak menghormati firman-Nya, bukti bahwa dia tidak menghormati Tuhan. Mari kita hargai firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, supaya hidup kita terus terarah kepada kebenaran yang sejati. Saudara, kita lihat poin yang terakhir, bagaimana pemulihan nama baik hamba Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam ayat 10-12 ini, Nabi Yesaya sekarang menjelaskan tentang salib dari sudut pandang Allah. Meskipun Yesus disalibkan oleh tangan-tangan orang-orang jahat, kematiannya sudah ditentukan sebelumnya oleh Allah. Kisah Rasul pasal 2 ayat 22 dan 23, itu khotbah Petrus menjelaskan kepada orang-orang itu. Sehingga Yesus Kristus bukan seorang martir, saudara, bukan hanya seorang martir, saudara. Ya, kita lihat di sini. Ya. Yesus Kristus bukan seorang martir. Kematiannya juga bukan kecelakaan. Dia adalah korban penebusan salah untuk dosa-dosa dunia. Saudara, kita bisa lihat di sini, saudara. Jadi Yesus Kristus bukan seorang martir. Dan kematiannya juga bukan kecelakaan, saudara. Dia adalah korban penebusan salah untuk dosa-dosa dunia. Ini semua sudah dinubuatkan. Ini semua ada dalam garis ketetapan dan kehendak daripada Bapa. Yesaya 53 ayat 10 mengatakan, dia tidak mati. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Berita yang disampaikan di sini, hamba Tuhan itu akan dibangkitkan untuk hidup selamanya. Perhatikan di sini, saudara. Kita akan mati, saudara. Kalau kita tidak hidup dalam Kristus, kematian kita bersifat kekal. Tapi kalau kita hidup dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamat, sebagai penebus dosa kita, maka kematian kita itu hanya sesaat saja. Setelah itu kita bangkit bersama Kristus, saudara, untuk selama-lamanya. Tapi bagi mereka yang menolak Kristus, kematianmu awal itu menjadi satu kematian yang membuka pintu gerbang kepada kematian kekal selamanya, beserta hukumannya. Mari kita perhatikan di sini, saudara. Di dalam kebangkitannya, dia menang atas setiap musuh dan mengklaim rampasan dari kemenangannya. Coba perhatikan di sini. Setan menawarkan kepada Kristus kerajaan yang mulia dengan imbalan sujud menyembahnya. Di dalam pencobaan Matius pasal 4 ayat 8-10, saudara. Yang berarti tanpa melalui salib. Supaya Yesus mendapatkan kenikmatan itu. Yesus taat sampai mati. Dan Allah sangat meninggikan dia. Lebih dari yang setan tawarkan kepada dia. Seringkali kita terjebak menerima tawaran setan. Padahal itu tidak ada artinya dibandingkan dengan gift yang Tuhan berikan kepada kita. Bagian lain dari upah yang dapat ditemukan dalam pernyataan ini, dia akan melihat keturunannya. Ayat 10. Mati tanpa anak adalah kesedihan dan rasa malu bagi orang Yahudi. Tapi Yesus melahirkan keluarga rohani sebagai upah kesusahan jiwanya di salib. Ayat 11 tersebut. Pernyataan Yesaya tentang keluarganya di dalam Yesaya 8:18 dikutip dalam Ibrani pasal 2 ayat 13 dan menerapkannya kepada Kristus dan keluarga rohaninya. Kita yang percaya kepada Kristus sungguh-sungguh sebagai satu-satunya penebus, satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Kita adalah keluarga rohani daripada Kristus. Apa yang dikerjakan hamba itu di kayu salib mendatangkan satu kepuasan. Ayat 11 tersebut. Pertama-tama hamba itu berkenan di hati Bapa. Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya, kepada Bapa. Dalam pernyataan Yesus dalam Yohanes 8:29. Bapa surgawi bukan senang melihat anak Allah yang dikasihinya menderita, tetapi karena Allah Bapa tidak ingin orang fasik itu mati, apalagi kematian Allah anak yang benar. Coba perhatikan di sini. Allah Bapa senang pada ketaatan anaknya, menggenapkan rencana penebusan yang direncanakan dari kekal. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 20. Rencana penebusan rencana. Sampai dikatakan sudah selesai.
dalam Yohanes 19 ayat 30 tersebut. Kematian hamba Tuhan itu juga memuaskan hukum Allah. Istilah teologisnya saudara untuk ini adalah pendamaian. Dalam Roma pasal 3 ayat 25 tersebut, berita pendamaian. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 juga berita pendamaian. Dalam agama masa itu pagan saudara, kata itu berarti untuk mempersembahkan korban, menenangkan dewa yang marah. Tetapi makna Kristen jauh lebih kaya dari itu. Ya. Allah marah pada dosa karena bertentangan dengan kekudusannya dan melanggar hukumnya yang kudus tersebut. Dalam kekudusan daripada Allah, Ia harus menghakimi orang berdosa. Tetapi dalam kasihnya, Dia harus mengampuni mereka. Dalam dilema inilah berita Paskah sampai. Hukuman itu harus dinyatakan sebagai bentuk keadilan. Tapi kasih, pengampunan itu harus dinyatakan sebagai wujud daripada kasih. Di dalam dilema ini, Kristus diutus untuk menyelesaikan dilema ini. Dan terjadilah hal yang berkenan kepada Bapa. Ya, kasihnya ditumpahkan, hukumannya dijatuhkan kepadanya. Itu semua ada di dalam Kristus. Maka di dalam Kristus kau mendapatkan kasih, di dalam Kristus kau sudah menerima pengampunan daripada Dia. Ya, Tuhan tidak dapat mengabaikan dosa atau berkompromi dengan dosa karena bertentangan dengan sifat dan hukumnya sendiri. Oleh sebab itu Kristus menjadi solusi untuk menyelesaikan dosa. Manusia itu bisa selamat kalau Allah sendiri berkenan menyelamatkan. Dan Kristus menjadi bukti kasih Allah kepada dunia. Dia mengutusnya dan menyelesaikan semua hukuman dosanya. Tapi berita yang sedemikian rupa pun belum tentu bisa diterima dengan baik. Orang sepintar apapun, profesor apapun, bisa buta secara rohani, tidak bisa menerima kebenaran ini. Maka bersyukurlah kepada kita yang berita ini bisa sampai ke dalam hidup kita. Inilah kasih karunia yang luar biasa. Ya, bagaimana Allah memecahkan masalah ini. Hakim menggantikan para penjahat, memenuhi tuntutan yang adil. Hukumnya yang kudus, karena dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, bahkan berdosa untuk mereka. Ayat 12, perhatikan di situ dalam Yesaya 53. Hukum Taurat telah dipuaskan, dan Allah sekarang dapat dengan murah hati mengampuni semua orang yang menerima anaknya. Sudah bisa lihat berita yang luar biasa tentang kasih Allah lewat berita Paskah. Kasih karunia adalah kasih yang sudah membayar harganya. Orang berdosa diselamatkan oleh kasih karunia. Ya. Keadilan hanya dapat menghukum orang jahat dan membenarkan orang benar. Tetapi kasih karunia membenarkan orang fasik ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus. Luar biasa. Keagungan daripada kasih karunia Tuhan. Dia menanggung dosa kita agar kita dapat menerima karunia kebenaran tersebut. Pembenaran berarti Allah menyatakan orang-orang berdosa yang percaya adalah benar di dalam Kristus. Ya, perhatikan. Dan Allah tidak lagi mencatat dosa-dosa mereka. Betapa agungnya berita ini untuk kita, sudah. Ini orang berdosa hanya membutuhkan anugerah Tuhan. Ini orang bobrok yang membutuhkan berita kasih karunia. Kita ada berita kasih karunia. Seberapa jauh kita berespon, seberapa jauh kita menghargai berita ini. Kalau selama ini kita menganggap remeh, dan kau masih mengutamakan yang lain lebih utama daripada berita ini. Hari ini dengan COVID-19 kau belajar bahwa kedaulatan hidup itu tetap ada di dalam tangan Tuhan. Bukan di tangan dokter, bukan di tangan obat-obat yang ada, bukan di tangan kekayaan, harta benda ke semuanya, popularitas, kedudukan, bukan. Tangan Tuhan yang berdaulat. Yang penting adalah bagaimana kita mengenal secara pribadi hamba Allah yang adil, benar, yaitu Yesus Kristus yang sudah mentaklukkan dosa adalah pokok daripada bagian ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Kristus, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, ya, mengenal Bapa semacam itu, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu dicatat oleh Yohanes pasal 13, Yohanes 17 ayat 3 tersebut. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, dengan semua rentetan peristiwa yang terjadi dari satu negara, ya, China, dari kota Wuhan menuju seluruh dunia, wabah ini menjadi satu peringatan kepada kita betapa rapuhnya manusia, bukan? Wabah ini memberikan peringatan bahwa manusia itu bukan pemilik hidup, bukan? Wabah ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kapan saja Tuhan bisa menunjukkan kedaulatannya. Orang-orang yang selama ini mengesampingkan kedaulatannya,
yang tidak menghargai kekuasaannya. Hari ini belajar dan carilah Tuhan, temukanlah Dia dalam kesendirianmu, dalam kesendirian bersama keluargamu. Cari Tuhan, sujud kepada Dia, mohon belas kasihan Tuhan. Jika ada hal-hal yang selama ini kau sudah salah memanage hidupmu, datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan terlindungi kita dari wabah COVID ini. Dan terus berdoa bagi mereka yang sedang terisolasi, ya, bagi mereka yang sedang menderita, keluarga-keluarga yang sudah kehilangan dari keluarga mereka yang sudah Tuhan panggil pulang. Biarlah penghiburan kekuatan daripada Tuhan dianugerahkan. Dan marilah kita yang sudah diberkati Tuhan belajar untuk murah hati. Ini kesempatannya. Hidup berbagi dan terus berbagi supaya Tuhan berkenan dan dipermuliakan lewat kasih yang kita bagikan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang dengan rasa syukur kami kepadamu Tuhan, karena berita Paskah yang agung ini mengembalikan kasih kami kepada Engkau, mengingatkan kebesaran daripada anugerah-Mu yang ajaib itu. Kami mohon belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu. Ampuni kami jika kami kurang menghargai begitu rupa anugerah yang begitu besar. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami terus berdoa mereka yang masih dalam perawatan, supaya Tuhan lindungi dan sembuhkan. Bagi mereka yang saat ini kehilangan keluarga-keluarga mereka, kiranya Tuhan juga menolong, memberikan penghiburan dan kekuatan. Bagi kami yang terberkati selama ini oleh Tuhan, kini kesempatan dan waktunya kami untuk berbagi berkat dengan semua keadaan kami. Dan biarlah itu boleh mewujudkan kasih Tuhan dan kesaksian iman kami kepada dunia ini. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami terus mendoakan tiap-tiap kota di Indonesia ini. Kami terus berdoa untuk tiap-tiap negara. Sudah lebih dari 200 negara ini. Supaya Tuhan menolong mereka dalam belas kasihan-Mu. Dan kami mohon dalam kemurahan hati-Mu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.